Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan keempat, hari ini kita akan membahas tentang pembuatan keputusan. Jadi pembuatan keputusan ini setelah direncanakan, kemudian diputuskan apa yang akan menjadi kegiatan atau pelaksanaan dari sebuah organisasi. Jadi ini pengertian dari pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan adalah bagian kunci dari kegiatan manajer. Jadi yang memutuskan pastinya adalah seorang pimpinan atau manajer. Jadi memutuskan membuat keputusan berkaitan dengan perencanaan tadi. Terus selanjutnya memainkan peran penting terutama bila manajer melaksanakan fungsi perencanaan. Jadi setelah direncanakan banyak rencana nih apa aja rencananya, kemudian diputuskan bahwa perusahaan ini harus melakukan kegiatan A. Sebagai misal kita mau ke kampus kemudian merencanakan lewatnya dari mana aja nih. Kalau dari Boyolali mau bisa lewat kota atau bisa lewat jalur lingkar atau lewat jalan Usamaliki. Jadi kita memutuskan, baru diputuskan karena alasan lebih mencari yang sepi, melewati jalur lingkar, atau karena ingin mampir ke toko A, saya ingin lewat kota. Nah, itu adalah setelah direncanakan kemudian diputuskan mana yang paling baik dan menguntungkan bagi sebuah perusahaan. Nah, ini adalah jenis keputusan. Itu adalah decision making, pembuatan keputusan, diputuskan. Jadi terus yang kedua adalah membuat pilihan. Jadi ada pilihan-pilihan, kemudian ditentukan dari pilihan-pilihan tersebut bisa melalui voting dan lain-lain, itu dipilih pilihan yang terbaik. Kemudian adalah apabila ada masalah dalam sebuah organisasi, adalah kita harus memecahkan suatu masalah dengan cara-cara entah itu secara matematis atau secara data, kemudian secara seni, jadi secara manusiawi, jadi menggunakan pendekatan manusia. Kemudian ini adalah tipe keputusan. Ada keputusan yang diprogram, jadi dari ada yang direncanakan tadi, kemudian diputuskan programnya apa, keputusan yang diprogram. Kemudian keputusan yang tidak diprogram itu keputusan yang bersifat mendadak, jadi harus segera untuk memutuskan berkaitan dengan masalah itu, memprogram decision. Kemudian keputusan dengan kepastian, resiko, dan ketidakpastian. Nah, itu kalau ada resiko tadi masuk adalah keputusan apabila ada kita mengambil semisal kaitannya dengan resiko perbankan, jadi resiko pengambilan hutang. Nah, itu adalah keputusan dari kepastian, resiko, dan ketidakpastian. Jadi kalau mengambil hutang kemudian jaminannya apa, pastinya ada kemungkinan tidak dikembalikan uangnya, itu bisa, itu termasuk keputusan yang berkaitan dengan risiko. Nah, ini ada tipe-tipe keputusan. Tipe-tipe keputusan adalah diprogram dan tidak diprogram. Jadi tadi kaitannya yang non-program dan tidak program. Nah, ini keputusan rutin yang berulang-ulang. Jadi kegiatannya selalu ada terus yang sudah direncanakan. Kemudian organisasi mengembangkan proses khusus bagi penanganannya. Kemudian yang tidak diprogram itu adalah keputusan sekali-sekali, disusun tidak sehat, kebijaksanaan ditandatangani dengan proses pemecahan masalah. Jadi karena ada masalah itu sehingga tidak diprogram. Kalau yang atas tadi yang keputusan rutin itu sudah sesuai dengan rencana. Makanya itu kalau teknik-teknik pembuatan keputusan yang diprogram itu ada dibagikan menjadi dua teknik, yaitu tradisional dan modern. Nah, karena tradisional itu bersifat kebiasaan. Nah, kegiatan rutin itu seperti SOP, kemudian struktur organisasi, pengharapan umum, sistem tujuan, saluran informasi yang disusun dengan baik. Jadi karena ada pasti setiap
perusahaan ada departemen-departemen, maka strukturnya harus sesuai rencana dan ada SOP-nya. SOP adalah standar operasional prosedur. Jadi prosedurnya apa itu harus disesuaikan, harus sesuai dengan SOP. Kemudian kalau modern adalah menggunakan teknik-teknik analisa matematik. Jadi menggunakan analisa matematik dan model simulasi komputer. Nah, ini pengolahan data. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang memudahkan untuk memutuskan suatu keputusan, membuat suatu keputusan. Jadi banyak analisa matematik. Contohnya adalah SPSS. SPSS itu untuk mengatur meneliti tentang pengaruh hubungan. Nah, jadi apabila seorang pemimpin itu baik, kemudian pengaruhnya apa, disebar kuesionernya, kemudian diolah datanya. Nah, ini adalah untuk mengambil suatu keputusan. Kemudian kalau yang tidak diprogram itu biasanya kalau yang tradisional itu kebijakan intuisi dengan kreativitas. Jadi memang berdasarkan intuisi atau pemikiran dari seorang manajer, terus kemudian coba-coba seleksi dan latihan praktisana. Nah, kalau yang modern itu pastinya ada pelatihan kepemimpinan, itu biasanya workshop dan lain-lain. Kemudian penyusunan program-program komputer. Jadi memang kebanyakan sekarang memanfaatkan program-program komputer seperti untuk memudahkan akses suatu departemen. Kita diberikan program-program komputer yang dibuatkan program-program komputer yang memudahkan pekerjaan dari seorang karyawan. Kemudian selanjutnya adalah proses pembuatan keputusan. Jadi pastinya dirumuskan dulu masalahnya apa, dirumuskan adanya analisis SWOT tadi, permasalahannya dulu apa, dianalisa problemnya, kemudian menetapkan alternatif, jadi ada pilihan-pilihan, kemudian mengevaluasi alternatif. Jadi ada kemungkinan kalau lewat jalan lingkar, kemungkinannya apa, dievaluasi lagi. Nah, itu diperlukan dalam membuat keputusan. Kemudian baru dipilih alternatif yang paling baik yang akan dilaksanakan tuh yang mana. Ini ada dua pandangan pembuatan keputusan kelompok dapat memaksimalkan pengetahuan dari berbagai kelompok. Jadi sebuah organisasi dikumpulkan, kemudian diputuskan secara berkelompok. Terus yang kedua adalah keputusan kelompok lambat, tidak praktis. Jadi memang kalau keputusan kelompok, ini dua pandangan pembuatan keputusan kelompok itu memang tergolong lambat karena banyak pemikiran orang banyak. Jadi yang satu pengennya lewat mana, yang satu pengennya lewat mana, kemudian ada perdebatan yang terjadi adanya keputusan kelompok dan memang tidak praktis. Tapi ada keuntungannya adalah dapat memaksimalkan banyak pengetahuan dari sebuah kelompok itu tadi. Jadi memang kelompok itu tergolong tidak praktis, tapi akan mendapatkan banyak pengetahuan yang didapatkan. Kenapa tidak praktis? Karena kalau kelompok pastinya ada rapat dan lain-lain. Sekarang memang dipermudah dengan teknologi berkaitan dengan rapat-rapat gitu ya. Terus kemudian ini kebaikan pembuatan keputusan kelompok. Dalam pengembangan keputusan kelompok memberikan jumlah pengetahuan yang lebih besar, itu tadi lebih besar. Kemudian dalam pengembangan alternatif, kelompok dapat mempunyai kerangka pandangan yang lebih luas pastinya, karena banyak orang pasti pengetahuannya lebih banyak, pandangannya lebih banyak. Kemudian keputusan kelompok dapat menerima risiko. Jadi kalau sudah berkelompok, maka risikonya akan diterima oleh semua anggota kelompok. Pastinya akan bertanggung jawab akan risiko yang terjadi. Kemudian karena disusun secara kelompok, maka individu akan termotivasi. Pastinya setiap individu karena kelompoknya itu baik pasti akan memotivasi setiap individunya. Kemudian
kreativitas pasti akan muncul karena memiliki beberapa pandangan. Nah, ini kelemahan dari keputusan kelompok. Implementasi suatu keputusan kelompok atau tidak harus diselesaikan oleh manajer. Kelompok tidak diberikan tanggung jawab atas keputusan kelompok. Jadi walaupun kelompok, peran manajer itu penting. Jadi implementasinya harus ada diselesaikan oleh seorang manajer. Kemudian itu kaitannya dengan kelompok pasti memakan biaya karena banyak terlalu rapat. Kemudian tidak bisa diputuskan dengan cepat, pastinya karena ada perdebatan. Terus keputusan kelompok dalam berbagai kasus dapat merupakan hasil kompromi atau bukan sepenuhnya keputusan kelompok. Jadi memang apabila suatu kelompok itu ada yang dominan, maka itu yang bukan hasil kompromi. Jadi kalau ada yang dominan, nah itu berarti bukan sepenuhnya keputusan kelompok. Kemudian apabila ada ini ada yang dominan tadi keputusan kelompok, nyatanya bukan keputusan kelompok. Ini gaya pembuatan keputusan. Manajer membuat keputusan sendiri. Manajer mendapatkan informasi dari karyawan. Jadi kalau manajer dapat informasi sendiri menggunakan informasi yang tersedia pada waktu tertentu. Jadi kalau yang manajer membuat keputusan sendiri itu berdasarkan informasi-informasi yang tersedia, yang ada, seumpama data absen dan lain-lain itu adalah data-data yang tersedia. Kemudian manajer mendapatkan informasi dari karyawan dan kemudian menentukan keputusan dari informasi dari departemen A bahwa kinerjanya gimana, kemudian keadaan lapangan seperti apa. Nah, itu mendapatkan informasi dari karyawan. Kemudian manajer membicarakan masalah dengan para karyawan. Terus manajer membicarakan situasi keputusan dengan para karyawan. Manajer membicarakan suatu keputusan pada para bawahan sebagai suatu kelompok untuk menyusunnya. Ini merupakan gaya-gaya pembuatan keputusan. Jadi ini kaitannya dengan nantinya adalah gaya kepemimpinan. Nah, ini secara kuantitatif nanti akan dilanjutkan dengan materi kuliah riset operasi. Jadi ada sebuah tim ahli kemudian memutuskan menggunakan statistik, menganalisis data yang ada kemudian menjadi sebuah keputusan. Nah, ini ciri-ciri riset koperasi, silahkan baca sendiri. Tahapan riset koperasi hasilnya ada diagnosa masalah. Ini nanti sama dengan kalau kalian nanti membuat skripsi. Jadi ada diagnosa masalah dulu, survei, kemudian ada dicari masalahnya apa, data-datanya dikumpulkan, melakukan survei lagi, menggunakan kuesioner terbuka. Nah, itu diagnosa masalah, kemudian dirumuskan apa saja masalahnya, baru membuat model, dianalisa menggunakan alat bantu atau yang lainnya, kemudian baru diimplementasikan penemuannya, biasanya kita sebut dengan implikasi manajerial. Kemudian kebaikan penggunaan riset memungkinkan untuk merinci suatu masalah dilakukan secara logik dan sistematik, kemudian membantu dalam penelitian alternatif. Nah, ini pastinya mahal. Dalam suatu riset itu minimal itu adalah 20 juta. Jadi memang riset operasi itu memang mahal karena mencakup sebuah tim, kemudian para ahli-ahli, lah itu memang mahal. Riset operasi ini masalahnya silahkan baca sendiri. Program riset operasi berguna dengan 8 unsur: dukungan manajemen puncak, kemudian tanggung jawab manajer bagi program, partisipasi manajer, dan selanjutnya silahkan jangan baca sendiri. Mungkin cukup untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari saya, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.